Ganteng doang, disuruh jadi imam dorong-dorongan. Cakep doang, diajak jadi makmum entar-entaran. Canda makmum. Kita mau bahas siapa sih sebenarnya yang berhak untuk menjadi imam di suatu daerah atau di suatu masjid. Nah, yang pertama dilihat dari hafalan Al-Qur'annya atau bacaannya. Siapa yang paling fasih atau aktsar, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, kalau Al-Qur'annya sama banyak, kita lihat apanya lagi? Kita lihat siapa yang paling mengerti fikihnya. Siapa yang tahu ini rukun sholat, atau yang lebih mengerti tentang ilmu agama, ilmu fikih. Nah, setelah itu hafalannya sama, bacaan Qur'annya sama fasihnya, kemudian ilmu fikihnya juga sama. Kita lihat siapa yang tuan rumah gitu, karena yang disunnahkan untuk menjadi imam itu adalah yang tuan rumah. Barulah setelah itu kita lihat siapa yang paling dewasa. Jadi kalau ilmunya sama, Qur'annya sama, fikihnya sama, baru kita lihat siapa yang paling dewasa, yang paling tua. Tapi kalau ada yang lebih muda tapi bacaan Qur'annya bagus, maka didahulukan yang lebih muda, maka ngalah. Duh, kasihan Dino, belum juga sunat udah dituduh pasukan Dajjal. Makanya kalau bikin karakter itu atau jadiin PP, cari karakter yang pakai peci, yang pakai sorban gitu, biar gak dituduh pasukan Dajjal gitu. By the way, itu sih cocokologi teman-teman ya. Cocokologi itu ya mencocok-cocokkan aja gitu. Ada yang pakai tanduk udah dianggap setan, udah dianggap Dajjal. Padahal mah sapi juga ada tanduknya, kerbau juga ada tanduknya, kambing juga ada tanduknya. Stop lah cocokologi, malu gue sama teman-teman gue di luar Islam gitu. Malunya tuh gimana, kayak norak banget gitu loh cocokologinya gitu. Ya udahlah. Kalau cuma kartun doang mah, yang jelas lo baca Quran, lo sholat 5 waktu nggak ketinggalan, puasa bulan Ramadan gitu. It's okay lo mau nonton kartun animasi, it's okay. Yang penting lo berbakti sama orang tua, jaga tauhidnya, oke? Nah, teman-teman, itu tadi tutorial mengucapkan huruf kha. Ya, jadi kha ya, khairun. Khairum min alfi syahr. Ada kha, ada ha. Kalau ha biasa kita bilang ha besar, itu bukan di dada tapi di pangkal tenggorokan. Ha. Kalau British, I'm having glass of milk. I'm having glass of milk. I'm having pakai ha. Kalau ha beda lagi. Kalau ha lebih dalam lagi, dia dekat dengan posisi kita ngomong hamzah. A dekat dengan a. Ha. I'm having glass of milk. I'm having glass of milk. Ya, ha. Jadi ada kha, ha dan ha. Semangat. Jadi ceritanya ada orang bertanya, bagaimana hukumnya kalau saya tidak sengaja makan babi? Loh, kok kau tidak sengaja makan babi? Emang kau nggak tahu kalau itu babi? Ya nggak tahu lah. Terus kok bisa temanmu itu ngasih babi ke kau? Karena temanku nggak tahu kalau saya muslim. Emang temanmu nggak pernah nanya agamamu apa? Pernah dia bertanya, tapi saya jawab begini. Kau kira sopan kah kalau bertanya tentang agamanya orang? Kau tanya sama gurumu, bertanya tentang agama. Itu sensitif. Buat yang ngerti aja lah. Nah, kalau ini Quran yang kita pakai di Indonesia, riwayatnya Hafiz an Asim. Jadi bacaan kita itu Hafiz an Asim. Jadi banyak imam qiraat 7, riwayatnya ada 14 yang sahih ya. Sebenarnya ada 10, tapi yang sahih masyhur itu ada 7 sampai 14. Ini bismillahnya ayat 1. Kita nggak bahas tentang fikih, kita bahas tentang qiraat. Saya tuh ngasih ke teman-teman supaya teman-teman nggak gampang menyalahkan pendapat orang lain. Orang kalau cuma tahu satu jalan, dia pasti menyesatkan orang lain. Lewat jalan A. Oh, nggak bisa, pasti nyasar. Harus jalan B. Ya, karena dia taunya cuma jalan B. Ternyata di antara jalan ada jalan B, ada C, D, E, F, G. Semuanya benar. Yang penting jangan menyalahkan orang lain. Gitu. Semenjak ada dirimu. Semenjak di qaf. Qaf itu adalah huruf yang jahar dan juga dia punya sifat qalqalah. Jadi kayak qul a'udzu birabbil falaq. Makharijnya di mana? Makhrajnya, tempat keluarnya adalah
Posisinya pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian dalam. Qa, qa, qi, qu, baq. Jadi qalqalah. Kalau kaf, sedangkan kaf itu adalah huruf yang hames. Hames dia seakan-akan mengeluarkan nafas gitu. Jadi kayak ak, ya. Kaki, kubak, ik, ya. Ada hembusan nafasnya sedikit. Qaf dan kaf ada perbedaan. Semenjak ada itu kalau pakai qaf, kalau pakai kaf semenjak ada. Selamat belajar. Oke, ayo kita cerita-cerita. Nah, berpuasa karena ingin mencapai hajat sesuatu. Biasanya yang dicontohkan itu sholat hajat gitu. Sholat 2 rakaat, habis itu minta sama Allah. Atau di dalam ruku dan sujudnya dia minta sama Allah. Cara memintanya, jikalau doanya adalah doa yang berbahasa Arab atau doa yang dicontohkan Nabi atau dicontohkan Al-Quran, maka boleh dibaca. Tapi kalau doanya pakai bahasa Indonesia, cukup ucapkan di dalam hati saja. Jangan sampai terucap karena itu membatalkan sholat. Kalau kasusnya bernadar, ya Allah kalau saya lulus saya akan puasa, kalau saya ini saya akan bersedekah. Itu sebenarnya hukumnya adalah makruh. Itu adalah ibadah orang-orang pelit. Dia baru mau beribadah kalau dikabulkan hajatnya sama Allah. Padahal innahu la yaruddu syai'a. Padahal nadar itu tidak mengubah takdir. Jadi kalau mau ibadah aja gitu. Nggak usah kayak pelit banget sama Allah. Dia baru mau beribadah kalau hajatnya dikabulkan. Semangat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramaikan. Ya habibana, kaifa ra'yukum anil masalati syiah? Syiah laha madzhab katsira. Artinya Syiah ini punya madhab yang banyak, artinya punya aliran yang banyak. Ada yang seperti ini, sama juga seperti Sunni dengan ikhtilaf dan perbedaan. Intinya selama mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tidak boleh menyesatkan seseorang dengan gampang. Sama seperti Sunni, ada yang sesajen apa sekalian, terus mereka musyrik langsung kafir. Tidak. Jadi artinya apabila kita melihat dan kita punya kapasitas itu, punya ilmu misalnya, apabila melihat sesuatu yang kejanggalan, selamatkan mereka, nasihatkan mereka. Seperti itu dengan Sunni, kita melihat ada kejanggalan, selamatkan mereka, nasihatkan ke mereka, tapi tidak boleh caci mencaci. Masya Allah. Siapa yang mengkafirkan maka kembali pada dirinya. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Makasih banyak Habibana. So, ayo kita belajar menyebut Allah. Pada dasarnya ketika kita nyebut Allah itu kalau baris awalnya sebelumnya adalah fathah, maka dia Allahnya tebal. Contoh, astaghfirullah, subhanallah, masya Allah, insya Allah. Tapi berbeda kalau sebelumnya itu barisnya adalah kasrah atau i. Contoh, bismillah, nggak boleh bismillah tapi bismillah. Ada lagi kesalahan ketika menyebut Allah itu bibirnya maju kayak gini, Allah, no, bibirnya still aja itu, Allah, 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 malana maulan siwa Allah. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahman, Ya Rahim,
صل ربي وسلم على خير المرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا